Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setio Pertama dengan NIM 06031382328074. Jadi di sini saya akan membuat video tentang materi teori perekonomian yang akan saya bahas mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia. Jadi tujuan saya membahas tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia ini adalah ingin mengetahui pendapatan dan kesempatan yang tidak merata antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sebelum saya melanjutkan materi ini, di sini saya akan menayangkan video permasalahan ketimpangan ekonomi. Mari kita saksikan. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan Human Development Index kita ya, terutama sumber daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, ya, pemerintah ingin membangun infrastruktur. Habis-habisan digenjot uangnya dari APBN. APBN ngambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung BUMN. Ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah. Modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan, ya, dengan pajak ditarik habis-habisan, ya, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya daya belinya turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Mardotila, Jakarta. Ekonomi Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia. Oke, sudah kita saksikan video tadi adalah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Jadi, ketimpangan ekonomi terjadi dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Dalam perspektif sosiologi, kemiskinan di Indonesia dapat dikatakan sebagai kemiskinan struktural karena sistem sosial berbagai sebuah relatif sosial tidak mendukung terjadinya perubahan yang fundamental dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, Indonesia masih menerapkan sistem ekonomi campuran, sehingga dominasi mekanisme pasar masih tetap kuat dan mengendalikan perekonomian nasional. Sehingga konsekuensi kesenjangan ekonomi tidak bisa dihindari, lebih-lebih dengan tergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri menjadi personal yang sangat dilematis. Jalan keluarnya, pemerintah hendaknya konsisten menjalankan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang 1945. Negara dibentuk oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga peran BUMN dan kompetisi harus menjadi lokomotif ekonomi nasional bersama swasta mengelola sumber daya alam guna mengatasi ketimpangan ekonomi. Dan mempercepatkan terwujudkan kemakmuran rakyat serta adil dan merata. Kebijakan ekonomi Marco dan mengoptimalkan
APBN sehingga instrumen untuk mengatasi ketimpangan ekonomi adalah merupakan langkah tepat dan efektif untuk resiliensi ekonomi internasional. Jadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah yang pertama adalah kebijakan pembangunan ekonomi inklusif. Yang kedua adalah kolaborasi dan kemitraan. Yang ketiga adalah penguatan sektor ekonomi yang potensial. Yang keempat adalah kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi. Yang kelima adalah pendidikan yang merata dan berkualitas. Oke, itu saja materi yang saya jelaskan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kata-kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ingin dikenalkan sebagai orang yang peduli akan kebebasan dan keadilan serta kemakmuran bagi semua orang. Saya Randy Satrio Pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.